Halo pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana Xiaoyan yang telah melawan Raja Naga Kalajengking. Dengan bantuan boneka wayang dan Tian Huo, Raja Kalajengking pun yang berada di tingkat 8 dojong berhasil sekarat. 那这具身体应该符合你的要求了。 Setelah tubuh yang sangat besar dari naga Scorpion Dragon Poison hancur ke tanah, seluruh tanah bergetar, darah segar mengalir keluar dari matanya. Pukulan dari Earth Demon Wayang sebelumnya benar-benar menyebabkannya menderita. Bajingan, raja ini akan merobek kamu semua menjadi 1000 keping. Tiba-tiba kekuatan racun muncul yang sangat mengerikan seperti darah. Tian Huo berkata, Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan Earth Demon Wayang untuk menyerang kepalanya. Dimengerti. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika dia mendengarnya. Monster Scorpion Dragon Poison naga ini memang sangat merepotkan untuk ditangani. Wajah Tian Huo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak kasat mata 1000 kaki. Pergi. Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring besar, terbentuk dari kekuatan spiritual, segera melesat ke bawah. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar dari naga Scorpion Naga Poison Langit. Jaring spiritual semacam ini bisa mengabaikan tubuh fisik yang kuat dan menahan jiwanya. Pengendalian mendadak ini mengejutkan naga Scorpion binatang racun langit. Ini dengan cepat berjuang. Tetapi tidak peduli bagaimana itu bergerak, ini dengan kuat melekat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan, Tian Huo Zunze dengan tegas menangis. Xiaoyan mengangguk sekali. Dia meringkuk jarinya dan Earth Demon Wayang, yang tetap di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, ia dengan kejam menabrak tubuh naga pemangsa. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka itu menyebabkan naga Scorpion Naga Poison Naga untuk memancarkan raungan gila dan marah. Xiaoyan dengan dingin tertawa ketika dia melihat ini dari langit. Bahkan naga Scorpion binatang Poison Naga ini, yang memiliki kekuatan dari bintang 8, Douzong, akhirnya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya meronta, dan mulai menjadi gila. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Darah segar liar melonjak keluar. Satu bahkan bisa samar-samar melihat organ keputihan di kepalanya. Hidupnya tampak cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Berhenti, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku adalah anggota Scorpion Dragon Tribe. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Kami menginginkan monster core kamu. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Naga Scorpion Naga Poison Langit yang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara lantang, aku akan menggunakan garis keturunan Scorpion Dragon Tribe untuk bersumpah kau harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh Scorpion Dragon Tribeku. Setelah itu meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kecepatan cahaya darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga Scorpion tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan dapat melarikan diri. Makhluk naga penyihir langit Poison tertawa kejam. Setelah itu Xiaoyan dia menggunakan teknik dari lembah sungai es dan langsung menyerang naga Kalajengking itu yang membuat naga Kalajengking itu membeku. Seketika itu Xiaoyan pun langsung menghancurkan es yang telah membeku di tubuh naga Kalajengking itu yang akhirnya dia pun harus mati. Begitu kepala naga Scorpion Dragon Poison meledak, anak buahnya yang bertarung dengan Little Fairy Doctor juga merasakan sesuatu. Mereka membalikkan kepala mereka dan melihat mayat dingin yang sangat besar. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Dia melihat kelompok Xiaoyan. Kamu berani membunuh pemimpin kita. The Scorpion Dragon Tribe pasti tidak akan melupakanmu. Setelah melihat ini mereka tidak mungkin mengalahkan Xiaoyan dan kelompoknya. Akhirnya mereka memilih pergi karena mereka tidak mungkin menang. Percayalah, suku naga Kalajengking tidak akan melepaskanmu. Setelah itu dokter peri kecil tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh yang sangat besar dari makhluk Scorpion. Mari kita dengan cepat mengambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan oleh pertempuran ini terlalu besar. Tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian dari binatang sihir yang ganas lainnya di Valen Godstream. Xiaoyan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok besar meledak. Di tengah pembakaran api-api teratai, jenazah raksasa dari naga skeleton naga poison langit dengan cepat menyusut. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan tersebar ke bawah. Yang Xiao Yan butuhkan adalah darah esensi dari naga skorpion binatang racun langit. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani perbaikan dan banyak pada saat ini. Naga skorpion Dragon Poison telah berubah menjadi bola berwarna darah, berputar di dalam api hijau. Kristal berwarna darah bergegas keluar dan menuju Xiao Yan. Dengan gerakan menyambar, Xiao Yan menangkap kristal segar seperti darah di tangannya. Dia merasakan energi besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Di sini Xiao Yan dia sangat senang karena dia berhasil mendapatkan monster core untuk dokter peri kecil, dan juga esensi darah untuk membangkitkan Tianhuo. Ini, simpan dengan cepat. Jenis esens blood ini memiliki daya pikat kuat untuk hewan ajaib lainnya. The Little Fairy Doctor buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esens berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan botol batu giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Tuan-Tuan Yao, ini adalah darah esensi yang diperlukan membantu memperbaiki tubuhmu. Kamu sekali lagi akan dapat menggunakan tubuh fisik segera. Xiao Yan melambaikan botol batu giok di tangannya ke arah Tianhuo Zunze di samping saat dia berbicara dengan senyum. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tianhuo Zunze ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun lamanya, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia akan sekali lagi merasakan kenyamanan memiliki aliran Dou Qi di dalam tubuhnya. Teman kecil, aku yang lama tidak akan melupakannya selama sisa hidup aku. Tangan ilusi Tianhuo Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia telah menempatkan harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhir. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika dia dengan tulus berkata, Tuan Lama Yao telah sangat membantu aku. Jika aku tidak melakukan semua usaha aku, akankah aku tidak dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tianhuo Zunze membelai jenggotnya dan menghela nafas tulus. Aku benar-benar iri pada guru kamu karena memiliki murid luar biasa seperti itu. Xiao Yan dengan lembut tertawa, tetapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Sangat mungkin seseorang akan datang dan menyelidikinya. Yang terbaik adalah kita pergi lebih dulu. The Little Fairy Doctor dengan lembut menyarankan. Baik, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa. Karena kami telah mendapatkan segalanya, kami akan melanjutkan ke langkah paling penting berikutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. The Little Fairy Doctor membawa Xinlan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi terdiam setelah kelompok Xiao Yan pergi. Kabut asap tebal yang tersisa di udara lembah kecil di wilayah utara Valen God Stream. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, seseorang akan secara kebetulan melihat beberapa tokoh berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang baru saja mendapatkan monster core dan darah esensi dari naga skorpion naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, ahli Ice River Valley seharusnya sudah memasuki Valen God Stream. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Selain itu, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang datang kali ini. Xinlan mengangguk, puncak dari kelas Douzong, kekuatan bahkan lebih besar daripada naga skorpion naga poison langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki 2 bintang 8 Zongdou di sekelilingnya, itu mungkin sangat sulit menang. Mungkin yang mampu melawannya hanya seseorang yang telah berada di tingkat Dojun. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhuo Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tua Yao atau tubuh racun bijaksana dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, sepertinya situasinya tidak akan menguntungkan. The Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dalam situasi saat ini,
Kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Kamu harus membantu Mr. Lama Yao menyaring tubuh terlebih dahulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun ia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah ia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini belum pernah sepenuhnya dikontrol oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah dikontrol. Oleh karena itu, aku menyarankan Tuan Tua Yao harus memiliki prioritas. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tian Huo Zun Z pertama adalah memang taruhan teraman. Aku akan mulai menyempurnakan pil yin yang Life Soul. Kalian semua harus menjaga aku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kamu tidak menarik masalah. Dia segera mulai mempersiapkan setelah mengatakan dia akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di batu besar di lembah. Dengan gelombang tangannya, The Little Fiery Doctor dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pil. Setelah itu, mereka perlahan menarik dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan api hijau muncul. Setelah itu secara acak dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap tergantung di udara juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati bahan-bahan obat ini. Setelah menemukan tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Rumus obat dari pil yin yang Life Soul perlahan-lahan mengalir di pikirannya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai perbaikan itu dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghisap nafas udara dan menggerakkan jarinya. Bunga Ghostface, nama bunga ini terlintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil yin yang Life Soul. Itu sangat langka. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia sudah berusaha keras mengumpulkan bahan-bahan. Xiao Yan melirik bunga ini yang membuat orang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan bunga Ghostface dilemparkan ke dalam kuali obat. Api batu giok hijau menyapu dan melilitnya. Bunga Ghostface baru saja dilemparkan ke dalam api ketika gelombang uap hitam dipancarkan dari itu. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang menjerit bergema dari kuali obat. Terlepas dari betapa anehnya itu tidak berdaya untuk menahan flame surgawi. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala tiba-tiba melonjak. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi setumpuk bubuk hitam gelap. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa jika penyegaran pil yin yang Life Soul ini gagal, masalah kebangkitan Tian Huo Zun Z akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Di hadapan musuh besar yang turun ke atas mereka tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menghambur-hamburkan. The Little Fiery Doctor dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan pil. Tidak ada yang memancarkan suara sedikit pun. Takut mereka akan mengganggu perbaikan pilnya. Selain itu, semua binatang beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tian Huo Zun Z melalui berbagai cara. Mereka melakukan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Gelombang suara angin kencang muncul 1000 meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Old Sea, riak energi yang kami rasakan 2 hari yang lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang sesepuh menyapu benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada orang tua di samping. Tidak ada lagi aura di tempat ini. Orang tua yang dipanggil sebagai Old, dia berhenti matanya di benteng batu. Dari apa yang aku tahu, ini harus menjadi daerah kalajengking langit. Hal ini dikelola oleh naga Scorpion Beast Sky Poison yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzong. Namun, dari kelihatannya sekarang, Sky Poison Dragon Scorpion Beast sepertinya dia sudah mati oleh seseorang. Hal ini membuat semua kaget. Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Bahkan dalam aliran Dewa Jatuh ini, itu adalah salah satu dari beberapa keberadaan tersebut. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan ia telah dibakar pada suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali besar terhadap api. Dari sisa-sisa jiwa para murid lembah sungai es saat itu,
Aku menemukan ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam nyala api yang sangat kuat. Jika aku tebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu, dilakukan oleh grup itu. Mereka sekuat ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Dozong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 lainnya. Apa yang membuat mereka terkejut karena bisa bertarung dengan bintang 8 Dozong? Dia samar-samar tersenyum. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara Valen Godstream. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyum aneh. Namun, udara masih memiliki sisa-sisa dari naga skorpion binatang racun langit. Kemungkinan mereka mengambil monster core-nya. Kita harus dapat menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Old Si tertawa jahat. Ketiga pria kulit putih berpakaian tua itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Old Si secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat berjalan ular dan perlahan berjalan ke utara Valen Godstream. Tawa samar perlahan dipancarkan dari dirinya. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu tentang sekelompok orang ini. Tidak hanya mereka memiliki Poison Lady tapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh monster Scorpion Beast naga angin ini tanpa alasan. Haha. Tidak buruk 3 orang tua di belakang saling berhadapan. Mereka segera tertawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah itu kesialan atau kehormatan orang-orang yang menggerakkan minat Old Si. Mereka yang menyinggung Ice River Valley tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan perlahan membuka mata sipitnya sementara Pilki dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya, memuntahkan Pilki menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh Pilki yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Sukacita segera muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat adegan ini. Pil Lightning. Itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis. Adalah sesuatu yang Xiao Yan senang lihat karena dia Earth Demon Puppet akan diperkuat setelah penangkal petir pil. Terakhir kali, bumi iblis wayang diperkuat ke titik bahwa itu bisa bersaing dengan 8 bintang Dozong. Xiao Yan bertanya-tanya apa level yang akan dicapai oleh Earth Demon Puppet jika ingin mengalami Pil Lightning lagi. Sementara Xiao Yan dengan bersemangat memanggil Earth Demon Puppet sekali lagi. Awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh teredam, adegan di mana petir memotong udara yang jauh dan jatuh tidak terjadi. Hal ini membuat kegembiraan di mata Xiao Yan menghilang. Ini, mengapa Pil Lightning menghilang dengan sendirinya? Xiao Yan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa beberapa saat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun dalam aliran dewa jatuh terlalu padat. Mungkin itu karena uap beracun telah menutupi Pilki, menyebabkan Pil Lightning gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan hamburan dengan sendirinya. Kelompok dokter peri kecil juga tertegun oleh adegan ini. Setelah itu, Xiao Yan hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah sebelumnya linglung, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap beracun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu adalah Yin Yang Life Soul Pill tidak dapat menarik Pil Lightning. Pil obat jenis ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tier 7. Tetapi tegasnya, itu hanya nyaris mencapai kelas menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil, itu hanya akan menjadi tingkat kelas 7 tingkat rendah. Pil Ki yang dipancarkan mungkin tidak dapat menarik Pil Lightning. Ini, bersama dengan uap beracun yang bersembunyi, menyebabkan Pil Lightning berangsur menyebar. Setelah itu muncul, sialan, Pil Lightning. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah dalam kuali obat disedot keluar. Ini adalah pil Yin Yang Life Soul Hu. Mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang berisi kilau yang cemerlang. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya akan menjadi penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah Yun San dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang Yao Lao ajarkan Xiao Yan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan gumpalan api teratai glazet muncul. Itu memancarkan suara tiupan yang membungkus mayat.
es dingin di mayat itu dengan cepat meleleh di bawah suhu sangat tinggi dari api hati teratai. Tuan Lama Yao, serahkan kepadaku kekuatan spiritual. Mendengar ini, benang kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tian Huo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil yin yang life soul dilemparkan ke Tian Huo Zunze, mengkonsumsinya. Setelah aku memberikan kata, kamu harus segera memasukkan. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkelip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol batu giok dari storage cincinnya setelah melihat Tian Huo Zunze telah mengkonsumsi pil obat. Bagian dalam botol batu giok diisi dengan darah berwarna merah ungu. Ini adalah darah esens Dragon Scorpion Beast. Sekumpulan besar darah cair tersebar. Dengan gelombang tangan Xiao Yan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba memancar ketika darah cair baru saja melakukan kontak dengan mayat. Orang bisa melihat kulit mayat mulai membusuk dengan cepat. Xiao Yan memerintahkan api hati teratai glazet dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Setelah peningkatan suhu api-api teratai glazet, darah yang menempel di mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan ketika darah esens bergabung dengan itu. Sekitar setengah jam setelah darah esens perlahan-lahan bergabung ke dalam mayat, mata tertutup Yun San tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong mengandung kekuatan kehidupan yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yun San. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tian Huo Zunze. Ketika Yun San membuka matanya, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, "Tuan Tua Yao, masuk." Tian Huo Zunze, yang sudah menunggu perintah di samping, dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar teriakan Xiao Yan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke mayat. Setelah itu, ia menembus melalui api hati teratai dan menerkam masuk ke dalam mayat, yang ditutupi dengan cahaya merah. Riak hitam merah yang aneh terpancar dari tengah alis Tian Huo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat yang menutupi seluruh tubuh. Jiwa Tian Huo Zunze dan mayat itu tiba-tiba bertabrakan saat ripel hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah berhasil diselesaikan? Xin Lan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tian Huo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum, Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tian Huo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini yang terbuang tetapi jiwanya juga akan mengalami pukulan fatal. Kamu berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. The Earth Demon Wayang akan membantu kamu. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiao Yan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. The Little Fairy Doctor dan Xin Lan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih Earth Demon Wayang dan perlahan melangkah mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiao Yan mengalihkan tatapannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi yang menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan diperketat, kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlangsung selama 2 hari. Meskipun ini adalah kasusnya, api yang membakar di luar mayat itu tidak hilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu secara bertahap berkurang. Mungkin karena itu menjadi mati rasa. Selain itu, aura kuat yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh 1 hari lagi berlalu. Pada hari ini, suara angin deras yang pelan tiba-tiba muncul jauh dari lembah yang telah tenang untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berjalan berbentuk ular perlahan muncul di tempat sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak toko putih muncul satu demi satu di belakangnya. Kabut racun dari lembah Dewa Jatuh ini benar-benar terlalu padat. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core. Namun, akhirnya kami menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu memandang ke lembah. Senyumnya sangat padat. Pintu masuk ke lembah itu adalah jalan setinggi beberapa meter. The Little Fairy Doctor dan Xin Lan duduk bersila di dinding di sisi jalan. The Earth Demon Wayang, dengan mata hampa, berada di samping mereka.
Xin Lan memegang pipinya dengan tangannya saat pandangannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari menunggu ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xin Lan menghela nafas pelan. Dia membaring pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter peri kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Xin Lan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Sebuah kilatan dingin yang dingin melintas di mata cantik peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah sebagai niat membunuh samar secara bertahap diliputi keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xin Lan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kamu adalah wanita racun yang serius, kan? The Little Fairy Doctor tidak membalas suara ini. Ekspresi dingin-dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan dao berwarna ungu keabu-abuan perlahan memanjang seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkeliaran di sekitar tubuhnya. Dengan segera, seorang sosok yang didukung dengan bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan mata Xin Lan. Setelah penampilan sosok yang didukung bungkuk ini, sesaat kemudian, banyak tokoh putih mendarat di belakang sosok bongkok dengan cara yang teratur. Sekelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka. Niat membunuh itu samar-samar dan perlahan-lahan menyebar pada saat yang bersamaan. Mata dokter peri kecil menyipit ketika orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia dengan tenang mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang sejuk. Ini memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidak berlebihan jika aku yang lama bertindak untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es aku, mereka yang telah membunuh tetua lembah aku juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alamiah adalah tetua Tianxi dari Ice River Valley, yang telah memasuki Valen God Stream untuk mencari grup Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisikan nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianhe, Xin Lan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli Ice River Valley yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya semakin kuat saat dia tanpa sadar berteriak, Elder Tianxi. Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya sedikit berubah. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa saat yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah mempraktekkan Es-Zun Force dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Seorang Douzong biasa tidak mampu melakukan 10 pertukaran terakhir melawannya. Lagi pula, setiap kali orang ini berkelahi, dia tidak akan meninggalkan siapapun yang hidup. Selain itu, ia bergantung pada ketangguhan Es-Zun Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi ganas orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. The Little Fairy Doctor tidak mengira lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. Mengapa hanya ada kalian berdua? Aku ingat tampaknya ada seorang pria muda dan tubuh rohani yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tian dia dengan lembut menusukkan tongkat yang berbentuk ular ke tanah saat dia tertawa. Mintalah mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Si kecil peri dokter dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke arah Xin Lan dan berkata, pergilah ke lembah, jagalah Xiaoyan dan Tian Huo Zunzi. Xin Lan ragu sejenak namun, setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban dia dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Tampaknya semua dari mereka bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertempur dengan Raja Naga Skorpion binatang terakhir kali? Tianxi dia tidak peduli tentang kepergian Xin Lan. Tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Oldsi, serahkan wanita ini kepada kami. Kamu bisa beristirahat. Salah satu dari 3 pria kulit putih berpakaian tua di samping Tianxi melirik dokter peri kecil. Tidak perlu. Aku yang dulu juga sangat tertarik pada Wuful Poison Lady ini. Aku dulu pernah bertarung dengan wanita racun. Aku terluka cukup parah. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya.
Aku tidak ingat persis ketika aku saling bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, aku memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang lama untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh badan racun yang menyedihkan ini. 3 pria kulit putih berpakaian tua saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun miskin saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini, jangan izinkan siapapun melarikan diri. Tianxi dia perlahan berjalan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik Little Fiery Doctor dan Earth Demon Puppet di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tianhuo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Aku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Akan tubuh Demon Wayang sepertinya siap untuk menyerang. Suara ledakan muncul. Setelah itu bergegas menuju Tianxi di langit. The Little Fiery Doctor buru-buru mengikuti setelah melihat ini. The Douqi yang luas dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 piton Douqi besar keabu-abuan ungu dan menuju Tianxi. Apakah ini boneka itu? Ini memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong bukanlah seseorang yang dapat kamu lawan dengan mengandalkan angka. Dia mengepalkan tangannya, bang, The Earth Demon Wayang keras bertabrakan dengan dinding ruang. Mengirim Earth Demon Wayang terbang terpental. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan membuat gerakan meraih tiba-tiba. Dengan segera, telapak tangan setinggi 10 kaki. Dengan cubitan kejam, 2 ular piton besar itu hancur, berubah menjadi titik-titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan piton besar. Dia mengeluarkan dokinya yang mengerikan. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi Douqi di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Apa kekuatan ini es Zun yang kuat? Akhirnya bentrokan kekuatan mengerikan terjadi lagi antara dokter peri kecil dan Tianxi. Telapak es dingin mendarat tanpa halangan apapun. Telapak besar benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fiery Doctor dengan cara yang rumit. Tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia punya waktu untuk mundur. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur akhirnya. Dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya 1 pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sangat kuat. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangan. Sosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Rasa jijik muncul di mata Tian dia ketika dia merasakan angin tajam yang terkandung di tangan sosok berwarna perak itu. Semua boneka itu adalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika itu berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanya tindakan nekat melawannya. Salju, udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tian dia. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Tinju es dan tinju dari Earth Demon Wayang dengan keras bertabrakan dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Jika memiliki kehidupan apapun atau merasa sakit, kemungkinan tangan Tian He akan membunuhnya. Meskipun ini adalah kasusnya, Earth Demon Wayang masih dilemparkan dengan kasar. Akhirnya, ia menghancurkan beberapa batu besar sebelum dicantumkan di dinding gunung. Tianxi dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia agak tertawa. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki badan racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembalilah bersama aku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasib kamu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Namun tiba-tiba suara yang mengerikan muncul. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran dewa jatuh ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk tulang belulangmu dikubur di sini.
Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Tian matanya berhenti di sosok muda. Segera setelah itu, mereka berbalik ke pria tua, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajahnya yang suram. Dia berkata dengan kaget, "Apa ada Dozun di tempat ini?" Suaranya yang lembut berisi sedikit kusam dan guncangan ketika tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya diam membeku.